Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Sastra Talk Show Project. Perkenalkan, nama saya Mega Diavianti dengan NIM terakhir 119 dan rekan Saya Nur Aini Marsusaprina dengan NIM terakhir 083. Dan di sini kami sebagai host akan memandu acara talk show pada episode kali ini. Jadi kali ini kita akan membahas salah satu karya sastra Indonesia yang sangat menarik sekali nih teman-teman, yaitu Merahnya Merah karya sastra Iwan Simatupang. Ini adalah salah satu contoh novelnya ya teman-teman. Betul banget, novel ini dikenal dengan gaya absurdis dan penuh perenungan tentang makna hidup. Bersama telah kita hadirkan langsung Iwan Simatupang sebagai tokoh utama dalam diskusi kali ini dan juga 4 kritikus sastra yang siap memberi pandangan tajam terkait novel Merahnya Merah karya Iwan Simatupang. Dan di sini kita juga tidak sendirian teman-teman karena ada audiens dari kelompok 5. Selamat datang semuanya. Baik, mungkin kita bisa mulai dulu dengan perkenalan. Baik, silakan untuk Bapak Iwan bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Saya Iwan Simatupang, penulis Merahnya Merah. Dalam karya ini, saya ingin menampilkan kegelisahan manusia di era modern, terutama setelah perjuangan yang telah usai, ketika semua tampak hampa dan kehilangan arah. Halo Baik, semuanya. untuk selanjutnya kritikus pertama silahkan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo semuanya. Di sini saya Amanda Lorenza akan bertugas membahas aspek tema dan makna eksistensial dalam novel ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Loren. Selanjutnya, untuk kritikus kedua silakan memperkenalkan diri. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Aulia Rega Grania. Sebagai kritikus, di sini saya akan menyoroti gaya bahasa dan alur non-linear yang digunakan Bapak Iwan. Baik, terima kasih. Salam kenal Kak Rere. Untuk selanjutnya, silakan untuk kritikus ketiga untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Silvianita. Di sini saya tertarik pada pesan moral dan nilai budaya dalam karya ini. Baik, salam kenal Kak Silvi. Untuk kritikus kita yang terakhir, silahkan memperkenalkan diri. Dan perkenalkan, nama saya Nira Madani dengan NIM akhir 153. Nah, saya akan membahas relevansi novel ini bagi pembaca modern, terutama generasi muda masa kini, seperti kita, Gen Z. Baik, terima kasih semuanya. Salam kenal. Kita mulai dari gambaran umum terlebih dahulu ya, Pak Iwan. Bisa diceritakan secara singkat tentang novel Merahnya Merah? Baik, novel ini tuh mengisahkan seorang mantan pejuang tanpa nama yang hidupnya terombang-ambing setelah perang. Nah, ia itu berjalan tanpa arah mencari makna hidupnya sendiri. Nah, di sini saya ingin menggambarkan perasaan kosong dan kehilangan makna yang banyak dirasakan orang setelah masa perjuangan telah selesai. Begitu. Wah, menarik sekali Pak Iwan. Menurut saya ya, tema pencarian makna hidup ini sangat kuat. Tokoh utama yang tanpa nama seolah melambangkan manusia modern yang kehilangan jati diri. Bahkan warna merah sendiri itu terasa ambigu, kadang melambangkan semangat, kadang juga melambangkan luka. Nah, benar sekali Kak Loren. Warna merah itu kita bisa artikan dengan banyak hal, yaitu semisal keberanian, amarah, atau bahkan kehidupan itu sendiri. Semua itu tergantung siapa yang memaknainya. Selanjutnya kita akan masuk ke segmen yang kedua, yaitu kita akan membahas tentang gaya bahasa dan juga struktur.
Untuk kritikus yang kedua, Kak Rere, silakan Anda menyoroti gaya penulisan. Apa yang membuat gaya Iwan Simatupang berbeda? Oke, baik. Menurut saya adalah yang paling menonjol adalah alur nonlinear dan bahasa reflektif. Pembaca tidak dibimbing secara kronologis, tapi justru diajak tersesat bersama tokoh utama. Nah, gaya seperti itu menunjukkan betapa hidup sendiri tidak selalu logis. Kalimat seperti "aku berjalan tanpa tujuan, sebab tujuan itu sendiri telah berjalan meninggalkanku." Nah, itu menggambarkan absurditas itu dengan sangat puitis. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan untuk Bapak Iwan, kenapa memilih gaya yang terkesan acak seperti itu? Nah, alasannya yaitu karena hidup memang itu tidak linear ya. Orang bisa bangun pagi dan merasa asing di tempatnya sendiri. Nah, di sini saya ingin pembaca merasakan kebingungan eksistensial tokoh, bukan sekedar pembacanya dari luar. Kalau saya lihat, novel ini tidak sekedar gelap dan aneh. Justru di balik absurditasnya ada pesan moral yang dalam. Manusia harus jujur pada dirinya sendiri dan berani menghadapi kehampaan. Bagi saya, ini bentuk spiritualitas baru tanpa dogma, tapi penuh dengan kesadaran. Ya, saya ingin mengajak pembaca berdialog dengan dirinya sendiri. Jadi tidak semua kekosongan itu buruk. Terkadang dari kehampaanlah kita menemukan makna yang sejati. Baik, menarik sekali nih. Jadi walaupun tampak pesimis, sebenarnya novel ini tuh punya semangat introspeksi yang sangat kuat ya Bapak Iwan. Ya, betul sekali. Merahnya merah ini bukan tentang keputusasaan, tetapi tentang keberanian menatap hidup yang absurd. Menurut saya, novel ini masih sangat relevan di zaman sekarang ini. Banyak anak muda merasa tersesat dalam era digital, terjebak rutinitas, tapi tidak tahu untuk apa. Karya Iwan ini seolah mengingatkan kita untuk berhenti sejenak dan bertanya, apa makna dari semua ini? Nah, jadi walaupun ditulis lebih dari 50 tahun yang lalu, pesannya tetap hidup ya? Iya, betul sekali. Karena manusia tetap manusia kan, selalu mencari makna dalam kebingungan hidupnya. Baik, terima kasih semuanya. Sebelum kita akhiri sesi talk show kita hari ini, boleh nih satu kalimat refleksi saja dari masing-masing kritikus dan juga Bapak Iwan. Apa makna merahnya merah bagi Anda? Kalau bagi saya sendiri, ini tentang keberanian menghadapi diri sendiri. Begitu. Nah, kalau bagi saya, ini tentang keberanian menghadapi diri sendiri. Kalau menurut saya, tentang kejujuran batin dan keikhlasan menerima kenyataan. Aku sih tentang manusia modern yang tetap mencari cahaya di tengah kegelapan. Seperti itu. Bagi saya, merahnya merah adalah cerminan, bukan jawaban. Pembaca bebas melihat dirinya sendiri di sana. Baik, luar biasa sekali ya. Ternyata pandangan dari para kritikus dan Bapak Iwan berbeda-beda. Terima kasih untuk diskusinya yang penuh makna. Sebelum kita tutup acara sesi talk show kita hari ini dari kelompok 5 sebagai audiens, apakah ada yang ditanyakan tentang talk show kita hari ini? Baik, untuk kelompok 5, untuk pertanyaannya disilahkan mulai dari Kak Pota, Kak Tita, dan Kak Iqbal. Untuk Kak Pota dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Pota Kusuma Andriani dengan NIM 25020074081. Pertanyaan saya ditujukan kepada kritikus 1, yaitu
Dalam konteks absurditas dan pencarian makna hidup, apa makna simbolik dari perjalanan tokoh utama yang digambarkan berjalan tanpa tujuan? Untuk pertanyaan selanjutnya dipersilahkan Kak Iftita. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Iftitah Rizky Wardani dengan NIM akhir 019. Pertanyaan ini saya tujukan kepada kritikus 2. Seperti ini pertanyaannya. Bagaimana gaya bahasa reflektif dan alur non-linear yang digunakan Iwan Simatupang memperkuat pesan filosofis tentang pencarian jati diri manusia? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Kak Tita. Untuk selanjutnya kepada Kak Iqbal kami persilahkan. Baik, terima kasih. Izin memperkenalkan diri, saya Iqbal Ramadan dari kelompok 5 dengan NIM 25020074034. Pertanyaan ini ditujukan kepada Iwan, yang dimana pertanyaannya yaitu bagaimana bentuk keterasingan tokoh utama dalam novel Merahnya Merah mencerminkan krisis identitas yang dialami masyarakat Indonesia pada masa pasca revolusi dan awal Orde Baru. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Bagi kritikus dan Pak Iwan, dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan yang sudah dipertanyakan oleh kelompok 4. Untuk kritikus dan Pak Iwan dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjawab dari pertanyaan pertanyaan siapa ya tadi? Dalam konteks absurditas dan pencarian makna hidup, apa makna simbolik dari perjalanan tokoh utama yang digambarkan berjalan tanpa tujuan? Jadi, perjalanan tanpa tujuan itu melambangkan pencarian eksistensial manusia yang tidak pernah berakhir, di mana tokoh utama berjalan bukan untuk sampai di suatu tempat, melainkan untuk memahami arti keberadaannya sendiri. Berjalan tanpa tujuan menggambarkan absurditas hidup bawah manusia terus bergerak. Meskipun tidak selalu tahu arah atau makna hidupnya, dalam konteks ini perjalanan menjadi simbol perjuangan batin untuk menemukan jati diri dan makna hidup di tengah kekacauan zaman. Begitu. Baik, izin menjawab. Saya izin mengulangi pertanyaan dari Kak Tita. Dalam konteks absurditas dan pencarian makna hidup, apa makna simbolik dari perjalanan tokoh utama untuk digambarkan berjalan tanpa tujuan? Perjalanan tanpa tujuan melambangkan pencarian eksistensial manusia yang tidak pernah berakhir. Tokoh utama berjalan bukan untuk sampai di suatu tempat, tetapi untuk memahami arti keberadaannya sendiri. Berjalan tanpa tujuan menggambarkan absurditas hidup, bahwa manusia terus bergerak, meskipun tidak selalu tahu arah atau makna hidupnya. Dalam konteks ini, perjalanan menjadi simbol perjuangan batin untuk menemukan jati diri dan makna hidup di tengah kekacauan zaman. Seperti itu. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Iqbal. Bagaimana bentuk keterasingan tokoh utama dalam novel Merahnya Merah mencerminkan krisis identitas yang dialami masyarakat Indonesia pada pasca revolusi dan awal Orde Baru. Nah, bentuk keterasingan tokoh utama ini mencerminkan kebingungan dan kehilangan arah yang dialami banyak orang setelah perjuangan kemerdekaan berakhir. Tokoh yang dulunya berjuang kini merasa hidupnya itu hampa. Jadi tidak tahu lagi untuk apa dia berjuang. Nah, hal ini itu menggambarkan krisis identitas sosial dan politik masyarakat Indonesia pada saat itu. Ketika semangat revolusi meredup dan digantikan oleh sistem Orde Baru yang menuntut kepatuhan bukan idealisme, tokoh utama itu menjadi simbol generasi yang terrealisasi dari awal-awal cita bangsa. Jadi begitu.
Baik, terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya dari kelompok 5 dan juga terima kasih sudah dijawab oleh para kritikus dan juga Bapak Iwan sendiri. Tak terasa nih teman-teman, kita sudah di ujung acara talk show kita hari ini. Demikian acara Sastra Talk Show Project kita hari ini. Semoga karya Iwan Simatupang menginspirasi kita semua untuk lebih mengenal diri dan juga kehidupan kita. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.